Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adana min barakatihi fid darani amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita membaca kitab Safinah pada pasal kelima di bagian paling bawah sebelah kanan. Faslun surutul ijja'i hajari samaniyatun. Faslun utawi ikilah fasol. Surutul ijja'i utawi piro-piro syarate nyawang nyukupe hajari samaniyatun nganggo watu iku 8. Syarat yang dianggap mencukupinya untuk orang itu beristinja dengan batu. Pertama, ayyakuna bisalasatin, siji arep ana iku kelawan telu. Telu ahjarin piro-piro watu adalah menggunakan 3 batu. Dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari 1 batu, meskipun dengan 1 batu atau 1 sisi batu tempat yang dibersihkan dari najis telah bersih, tetap ada keharusan untuk terus melakukannya sampai batas minimal 3 buah batu atau 3 sisi batu. Sebaliknya teman-teman, bila dengan 3 batu itu tempat yang dibersihkan masih belum bersih dari najis, maka kita wajib hukumnya untuk menambahkan hingga tempatnya benar-benar bersih. Dalam hal penambahan ini disunahkan dengan bilangan ganjil 5 atau 7 meskipun telah bersih pada saat dibersihkan dengan bilangan genap. Jadi itu sebuah kesunahan gitu ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan 3 batu. Wa ayyunaqal mahallu lan arep den bersihaken opo panggonane. Yakni batu tersebut bisa membersihkan tempat yang najis. Maksudnya dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya, kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau lainnya. Yang ketiga adalah wa alla yajifa najisu lan arep ora garing opo najis, yakni najisnya belum kering. Bila najisnya telah mengering, maka tidak bisa kita beristinja hanya dengan batu saja tanpa menggunakan air. Ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut setelah kering. Maka bila najis telah mengering secara keseluruhan atau sebagiannya harus dibersihkan dengan menggunakan air. Walayan takila walayatroa walayan takila lan arep ora ngalih opo najis, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai ketika keluar. Bila ada najis yang berpindah dan masih nyambung dengan tempat tersebut, maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan. Namun bila najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat keluarnya,
maka wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja. Sedangkan najis yang masih tetap berada tempatnya boleh dibersihkan dengan menggunakan batu. Wala yatro'a alaihi lan ora arep anyar teko ing atase najis. Najisnya tadi tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat itu ya. Bila yang mengenainya adalah air keringat atau benda suci yang kering seperti batu kerikil, maka tidak mengapa. Namun bila yang mengenainya adalah barang najis, baik basah maupun kering atau barang suci yang basah, maka istinja mesti dilakukan dengan menggunakan air. Tidak bisa hanya menggunakan batu saja. Wala yujawija sofhatahu, wala yujawija lan ora arep ngliwati apa najis ing bokonge wong. Nah, ini bagi orang yang buang air besar, najisnya yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur ya, pantat begitu ya. Yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, najis yang keluar tidak melampaui ujung jakar. Bila itu terjadi maka istinja yang dilakukan harus dengan air, tidak bisa hanya dengan menggunakan batu saja. Wa hasafatahu lan ing hasafatae wong wala yusibahu maun lan ora arep ngenani ing najis opo banyu. Yang keenam tadi adalah bagi orang yang buang air besar itu tidak melewati bokong tadi ya, atau penisnya tadi. Yang ketujuh adalah setelah atau sebelum beristinja menggunakan batu, najis yang keluar tidak terkena air, yang mana air tersebut tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis. Meskipun air tersebut suci, tidak terkena benda cair lain. Ini dikarenakan air dan benda cair tersebut bisa menjadi najis. Beranjak dari ini, maka apabila beristinja dengan menggunakan batu yang basah tidak sah istinjanya, karena dengan basahnya batu tersebut dapat dijadikan batu itu najis dengan najisnya tempat yang dibersihkan. Kemudian batu yang telah jadi najis itu dipakai untuk beristinja sehingga mengotori tempat yang dibersihkan tersebut. Bila ini yang terjadi, maka istinja haruslah menggunakan air, tidak cukup menggunakan batu saja. Wa antakunal ahjaru tahiratan lan arep ana apa pira-pira watu iku siji. Batu yang digunakan beristinja itu tadi adalah batu yang suci, teman-teman. Maka tidak cukup bila beristinja hanya dengan batu, namun batunya mutanajis atau batu yang terkena najis. Maka batunya itu harus bersih dan suci ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi, batu bila memenuhi 4 buah syarat, barangnya suci, barangnya padat, batunya itu tak padat, barang yang dipakai beristinja berupa sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya, bukan sesuatu yang dihormati.
Jadi itu pembelajaran kita pada pasal ke-5 tentang syarat-syarat yang mencukupi istinja dengan menggunakan batu. Ini ilmu penting kalau kita sedang berada di tempat yang tidak ada airnya ya. Tapi kalau di Indonesia saya rasa banyak tempat sudah punya air ya, cukupi. Syarat dianggap mencukupinya beristinja dengan batu ada 8. Yang pertama menggunakan 3 batu. Batu tersebut, yang kedua, batu bisa membersihkan tempat najis. Yang ketiga, najis belum kering. Keempat, najis tidak berpindah ke tempat lain. Kelima, tidak terkena najis lain. Keenam, najisnya tidak melewati lubang dubur dan ujung penis. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Yang terakhir, kedelapan, batu yang digunakan harus batu yang suci. Shadakallah. Sekian, semoga ini dapat menambah pengetahuan kita tentang fikih dasar dalam kitab Safinatun Najah. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.